Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan, yang pertama akan menjelaskan struktur pada package dan modul. Yang kedua, saya akan menjelaskan implementasi dari modul configuration dan main. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan alur running program. Dan yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah struktur package dan modul. Pada program ini, yang pertama terdapat package configuration network dan package main. Dan di dalam package configuration network terdapat configuration PY, dan di dalam package main terdapat modul main PY. Main PY adalah file utama yang meminta input dari pengguna dan memanggil fungsi-fungsi dari modul configuration. Configuration PY berisi definisi variabel dan fungsi-fungsi yang digunakan oleh main PY. Jadi, configuration memiliki fungsi-fungsi seperti fungsi validation, fungsi save information, dan yang terakhir show information. Yang kedua, saya akan menjelaskan implementasi dari modul configuration. Jadi, modul configuration mengimplementasikan fungsi-fungsi untuk memvalidasi penyimpanan dan tampilan informasi konfigurasi jaringan. Yang pertama, fungsi validation digunakan untuk memvalidasi data berdasarkan jenis datanya, misalnya alamat IP, subnet, dan gateway. Yang kedua, fungsi save information digunakan untuk menyimpan informasi yang valid ke dalam variabel yang sesuai. Dan yang terakhir ada fungsi show information digunakan untuk menampilkan informasi yang sudah disimpan. Lanjut, saya akan menjelaskan implementasi dari modul main PY. Jadi, yang pertama, mengimport modul configuration dari package configuration network. Yang kedua, meminta input dari subnet. Yang ketiga, ada memvalidasi subnet yang dimasukkan oleh pengguna menggunakan fungsi validation dari modul configuration. Jika informasi subnet valid, informasi subnet disimpan menggunakan fungsi save information. Jika tidak valid, program akan mencetak pesan kesalahan. Dan yang keempat, jika subnet valid, akan meminta input dari pengguna. Yang kelima ada memvalidasi gateway yang dimasukkan oleh pengguna menggunakan validasi dari modul configuration. Jika gateway valid, informasi gateway disimpan menggunakan fungsi save information. Jika tidak valid, program akan mencetak pesan kesalahan gateway tidak valid. Jika subnet dan gateway valid, program akan memulai proses untuk memasukkan alamat IP. Program akan terus meminta input. Tambahan, jika pengguna memilih iya untuk ingin memasukkan IP address lagi pada opsi ingin memasukkan IP address lagi, ya atau tidak. Setelah informasi dimasukkan, program akan menampilkan informasi konfigurasi jaringan yang telah disimpan menggunakan show information. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa running. Nah, di sini dia meminta masukkan subnet dari pengguna. Kita masukkan 255.255.255.0. Lalu, jika valid, subnetnya valid, kita disuruh memasukkan gateway. Jika gateway-nya valid, kita disuruh memasukkan IP address. Nah, jika berhasil memasukkan subnet, gateway, dan IP address, akan mengeluarkan hasil berhasil menambahkan IP address.
Dan di sini ada bacanya ingin memasukkan IP address lagi, iya atau tidak. Kita klik iya. Nah, jika kita memasukkan IP address yang tidak sama dengan yang sebelumnya, maka di sini subnet IP address tidak valid dan bacanya gagal menambahkan IP address. Kita klik no, kita pilih no. Dan dia akan terus meminta kita memasukkan IP address terus-menerus sampai benar. Nah, setiap kali IP address dimasukkan, program akan memvalidasi, menyimpan, dan menampilkan informasi. Jika kita pilih tidak, dan semuanya sudah kita masukkan program, akan menampilkan informasi konfigurasi jaringan yang telah disimpan. Nah, jika ada kesalahan dari validasi program, akan mencetak kesalahan yang sesuai. Nah, kita coba masukkan 20.1. Nah, di sini dia akan menampilkan subnet tidak valid, hanya boleh 255.255.255.0. Cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.